yang akan presentasi. Oke, untuk pertemuan selanjutnya itu kan kalau di apa namanya list yang sudah diberikan oleh Bapak Ketua ya Pak Prof. Jamsari, Ketua tim teaching ya, itu harusnya kan kuis ya, kuis. Nah, kita nggak ada kuis, tapi Ibu ganti dengan tugas. Jadi tugas yang Anda buat itu dianggap 1 kali pertemuan ya. Artinya kita hari ini terakhir ya. Jadi minggu depan sudah bisa dilanjutkan dengan Prof. Jamsari atau Ibu Safrizayanti ya. Oke, hari ini kita jadwalkan 3 orang yang akan tampil ya. Eh, yang pertama itu Jasmine ya. Sudah siap ya Jasmine? Sudah masuk Jasmine ya? Sudah, Bu. Oke. Selesai Jasmine, nanti Erdinda dan terakhir Agnes ya. Oke. Oke, silakan dulu Jasmine. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu dan teman-teman, perkenalkan saya Jasmine Naila Fitri dengan Fitri Daulay dengan NIM 2110342008. Jasmine izin untuk mempresentasikan materi artikel Jasmine tentang kajian in silico dalam rekayasa genetika. Judul artikelnya yaitu Design Synthesis in silico and in vitro studies of new immunomodulatory anti-cancer nicotinamide derivatives targeting VEGFR2. Ini untuk artikelnya. Yang pertama itu ada introduction. Jadi kanker adalah penyakit serius yang ditandai oleh pertumbuhan sel yang tidak terkontrol dan dapat menyerang bagian tubuh lain, sehingga mengakibatkan kematian. Sel kanker ditandai dengan kelainan biokimia, dengan angiogenesis atau pertumbuhan pembuluh darah baru. Menjadi faktor kunci dalam perkembangan dan pertumbuhan tumor. Faktor pertumbuhan endotel vaskular atau vascular endothelial growth factor atau VEGF merupakan faktor penting dalam proses ini. VEGF menghasilkan efek angiogeniknya melalui pengikatan dan dengan berbagai jenis domain kinase reseptor faktor pertumbuhan endotel vaskular VEGFR1, 2, dan 3. VEGFR2 yang merupakan subtipe reseptor tirosin kinase dikenal sebagai mediator utama angiogenesis dan diekspresikan dalam berbagai sel kanker. Jalur VEGF atau VEGFR2 menjadi target kompeten yang penting dalam pengobatan kanker karena perannya dalam respon seluler terhadap VEGF. Penghambatan jalur persinyalan VEGFR2 atau VEGF atau penurunan regulasi responnya merupakan strategi penting dalam penemuan obat baru untuk pengobatan kanker. Beberapa laporan mendetailkan inhibitor molekul kecil VEGFR2 yang menargetkan situs pengikatan ATP pada RTK mengurangi transduksi sinyal VEGF. Inhibitor VEGFR2 itu dikategorikan menjadi 3 jenis berdasarkan cara pengikatannya pada kantung ATP. Inhibitor tipe 1, dia berikatan secara kompetitif dengan daerah pengikatan adenin. Tipe 2, bekerja pada kantong pengikat ATP dan juga memanfaatkan kantong hidrofobik allocentric baru untuk stabilkan konformasi tidak aktif. Dan tipe 3, yaitu dengan mengadopsi konformasi DFG out yang tidak aktif dan berikatan secara kovalen di luar residu gatekeeper. Beberapa penghambat VEGFR2 seperti sunitinib,
fazolpanib, sorafenib, regorafenib, dan trametinib telah dirancang dalam beberapa tahun terakhir. Namun resistensi obat sering mengurangi efektivitas dan menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, penemuan inhibitor VEGFR2 baru dengan toksisitas rendah yang dapat mengatasi resistensi obat menjadi sangat penting dalam pengobatan kanker. Sebagai kelanjutan dari penelitian sebelumnya dan dalam mensintesis agen anti kanker baru, turunan nikotinamid baru telah disintesis dengan mempertahankan fitur farmakoforik penting dari inhibitor VEGFR2. Tujuannya adalah mengembangkan agen anti kanker yang efisien untuk menargetkan lini sel kanker VEGFR2. Kemudian ada material and method. Yang pertama itu ada sintesis senyawa. Senyawa 6, senyawa 7, dan senyawa 8. Itu caranya yaitu campuran turunan hidrazida 5 dan 0,001 molekul aldehida aromatik yang sesuai direflux dalam 30 ml etanol yang mengandung asam asetat glasial selama 2 jam. Setelah penyelesaian reaksi, campuran reaksi didinginkan, disaring, dikeringkan, dan direkristalisasi dari etanol, kemudian menghasilkan senyawa 6, 7, dan 8 ini. Untuk senyawa 11 dan 12, caranya yaitu larutan senyawa 10 dan etanol absolut 20 ml dan 0,15 ml asam asetat glasial turunan amina yang sesuai yaitu tiosemikarbazid atau 2,5 dinitro benzohidazid ditambahkan. Campuran reaksi di reflux selama 8 jam. Padatan yang diperoleh disaring, dicuci, dikeringkan, dan direkristalisasi dari etanol untuk menghasilkan senyawa target 11 dan 12 ini. Kemudian pengujian biologis. Yang pertama ada aktivitas antiproliferasi in vitro. Ini menggunakan metode MTTSC yang tersedia secara komersial. Sorafenib yang tersedia secara komersial digunakan dalam pengujian ini sebagai kontrol positif. Pada 2 jenis sel kanker manusia yaitu MCF7, yaitu kanker payudara, dan HEPG2, yaitu karsinoma hepatoseluler. Kemudian ada uji penghambatan enzim VEGFR2 in vitro. Itu senyawa yang disintesis diperkirakan untuk penghambatan in vitro pada VEGFR2 manusia dalam sel lain HEPG2 menggunakan kit ELISA. Pertama, plat yang digunakan untuk pengujian telah dilapisi oleh antibodi spesifik untuk enzim VEGFR2 manusia. Nilai IC50 dihitung sebagai konsentrasi di mana 50% sel bisa bertahan hidup dibandingkan dengan sorafenib. Sorafenib dinominasikan sebagai penghambat VEGFR2 standar. Kemudian yang ketiga yaitu analisis aliran sitometri untuk siklus sel menggunakan pewarnaan propidium iodida dan analisis aliran sitometri untuk senyawa 8. Dalam tes ini, sel HEPG2 dilengkapi dengan tes senyawa uji pada konsentrasi sitotoksiknya, diunggulkan dan diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius dan 5% CO2. Sel dicuci 2 kali dengan larutan garam penyangga fosfat, kemudian sentrifugasi pelet sel, kemudian diikuti dengan pengawetan dengan etanol 70% selama 15 menit. Kemudian pelet dikumpulkan dan diinkubasi dengan pewarnaan propidium larutan pewarna. Setelah diinkubasi selama 1 jam pada suhu kamar, dianalisis dengan flow sitometri dan sel distribusi siklus dihitung.
Kemudian yang keempat, analisis aliran sitometri untuk apoptosis. Analisis apoptosis cell flow sitometri digunakan untuk menyelidiki efek apoptosis dari senyawa paling aktif 27A pada sel Hg2. Pemeriksaan tergantung pada aneksin P-fluorescent isothiocyanate. Ia merupakan protein yang memiliki afinitas tinggi terhadap fosfatidilserin PS yang dapat dideteksi dengan pewarnaan menggunakan aneksin P atau FITC dan pewarnaan baik menggunakan propylidiode. Kemudian teknik PCR-nya digunakan untuk mengukur tingkat ekspresi protein penanda apoptosis seperti BAX, BCL2, dan caspase 8 setelah perlakuan dengan senyawa uji. Pada penelitian ini dilakukan setelah paparan sel HCT116 dengan senyawa uji pada konsentrasi tertentu selama 24 jam. Semua percobaan adalah dilakukan dalam rangkap 3. Kemudian studi in silico-nya yang pertama studi docking. Studi docking ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak MOE14 untuk mengeksplorasi mode peningkatan senyawa yang disintesis terhadap VEGFR2. Struktur kristal 3 dimensi dari makromolekul target VEGFR2 diunduh dari bank data protein. Sorafenib digunakan sebagai ligand referensi. Setelah itu situs pengikatan aktif ditentukan dan dipersiapkan untuk docking. Proses validasi dilakukan dengan melakukan redocking terhadap ligand yang telah dikristalisasi. Senyawa yang dirancang bersama dengan sorafenib digambar menggunakan ChemBioDraw Ultra dan disimpan dalam format MDLSD. Kemudian uji penghambatan enzim VEGFR2 in vitro, yaitu deskriptor ADMET ditentukan menggunakan Discovery Studio 4.0. Pada awalnya medan gaya charm diterapkan, kemudian senyawa disiapkan dan diminimalkan sesuai dengan persiapan protokol molekul kecil. Kemudian analisis aliran sitometri untuk siklus sel. Parameter toksisitas dari senyawa yang disintesis dihitung dengan menggunakan Discovery Studio. Sorafenib digunakan sebagai obat referensi. Pada awalnya charm medan gaya ditentukan, kemudian senyawa disiapkan dan diminimalkan sesuai dengan persiapan protokol molekul kecil. Kemudian parameter yang berbeda dihitung dari protokol, prediksi toksisitas dapat diperluas. Kemudian simulasi dinamika molekuler. Sistem ini disiapkan menggunakan antarmuka CHAM GUI berbasis web dengan medan gaya CHAM 36. Semua disimulasi dengan menggunakan paket NAMD 2.13. Kemudian yang kelima, simulasi dinamika MMPBSA. Pendekatan mekanika molekuler Poisson-Boltzmann surface area. Pendekatan yang diimplementasikan dalam kode molekul digunakan untuk perhitungan energi pengikatan relatif di mana ligand atau L berikatan dengan reseptor protein atau R untuk membentuk kompleks atau RL. Kemudian hasilnya sintesis senyawa target 6 sampai 8, gambarnya seperti ini hasilnya. Kemudian yang sintesis senyawa target 11 dan 12 gambarnya seperti ini. Kemudian untuk pengujian biologis yang pertama, aktivitas antiproliferasi in vitro, uji MTT dilakukan dengan sorafenib sebagai obat antiproliferasi standar. Hasil aktivitas sitotoksik menunjukkan bahwa senyawa 8 adalah anggota yang paling aktif dengan nilai IC50-nya yaitu 5,4 dan 7,1 mikrometer terhadap sel HCT116 dan Hg2 masing-masing. Hal ini sebanding dengan sorafenib, senyawa lain menunjukkan aktivitas moderat dengan IC50 nilai berkisar antara 16,5 hingga 25,07 mikrometer. Kemudian yang kedua, penghambatan uji enzim VEGFR2 in vitro. Hasil pengujian menunjukkan bahwa senyawa 8 adalah inhibitor terkuat dengan IC50 77,02 nm dibandingkan dengan sorafenib. Senyawa lain menunjukkan efek penghambatan sedang dengan IC50 nilai berkisar 83,41 hingga 172,3 nm. Oleh karena itu, berdasarkan pada keluaran sitotoksisitas dan penghambatan VEGFR2 kinase, senyawa 8 dipilih untuk penyelidikan biologis lebih lanjut. Untuk mengevaluasi pola keamanan, uji
viabilitas in vitro dilakukan pada konsentrasi yang berbeda. Garis sel Vero digunakan dalam model non-kanker untuk menilai keamanan senyawa target. Hasil uji MTT menunjukkan bahwa IC50 nilai senyawa yang diuji berkisar antara 85,24 hingga 127,91 mikroM. Nilai-nilai ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai-nilai terkait pada sel lain kanker, menunjukkan profil keamanan in vitro yang tinggi dari senyawa yang diuji terhadap garis sel non-kanker. Kemudian analisis siklus sel. Hasilnya yaitu menunjukkan penurunan signifikan populasi sel pada fase G2 atau M dan pra G1 yaitu sebesar 12,91% dan 3,05% dibandingkan dengan kontrol yang masing-masing sebesar 27,29% dan 19,82%. Selain itu, peningkatan yang signifikan diamati pada fase G0 sampai G1 dibandingkan dengan kontrol. Temuan ini menunjukkan bahwa senyawa 8 menghentikan proliferasi siklus sel dari sel lain HCT16 pada fase G0 sampai G10. Untuk induksi apoptosis sebagai senyawa 8 menghasilkan penangkapan sel HCT116 pada fase G0 sampai G1. Penting untuk menyelidiki kemampuannya dalam menginduksi apoptosis pada sel yang mengalami penangkapan tersebut. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam persentase sel pada fase awal dan fase apoptosis akhir. Peningkatan total apoptosis mencapai 19,82% atau 6,5 kali lipat dibandingkan dengan kontrol. Temuan ini menegaskan bahwa kematian sel disebabkan oleh apoptosis fungsional. Kemudian pengaruh senyawa 8 pada penanda apoptosis. Sel HCT116 terpapar senyawa 8 pada konsentrasi 5,4 mikroM selama 24 jam dan konsentrasi protein dievaluasi menggunakan qPCR. Hasilnya menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam tingkat ekspresi caspase 8 dan BAX dibandingkan dengan sel kontrol. Selain itu, tingkat ekspresi BCL2 menurun 3 kali lipat dibandingkan dengan sel kontrol. Temuan ini menunjukkan efek apoptosis yang signifikan dari senyawa yang diuji. Kemudian pengaruh senyawa 8 tentang tingkat protein imunomodulator. Sel HCT116 terpapar senyawa 8 pada konsentrasi 5,4 mikroM selama 24 jam dan kemudian konsentrasi protein dianalisis menggunakan qPCR. Hasil penelitian menunjukkan penurunan yang signifikan kadar TNF-alfa sebesar 92,37% dibandingkan dengan kontrol, yaitu 82,47%. Namun senyawa 8 menyebabkan penurunan yang tidak signifikan pada tingkat interleukin 6. Temuan ini menyarankan bahwa senyawa 8 mungkin menginduksi apoptosis pada sel kanker HCT116 melalui jalur yang bergantung pada imunomodulator. Kemudian studi in silico, yang pertama ada docking molekuler. Studi docking molekuler sorafenib mengungkapkan interaksi yang kompleks dengan skor docking minus 36,23 kilokalori per mol, termasuk 10 ikatan hidrogen dan 9 interaksi hidrofobik. Berbagai gugus pada sorafenib terlibat dalam ikatan penting, termasuk gugus karbonil yang berikatan dengan CYS 919, cincin piridin yang berinteraksi dengan kantong hidrofobik, dan gugus area yang terikat pada motif DFG. Senyawa baru menunjukkan mode pengikatan yang menjanjikan dengan dua senyawa representatif, yaitu senyawa 7 dan 8, dipilih untuk analisis lebih lanjut. Senyawa 7 menunjukkan pola pengikatan yang menjanjikan mirip dengan sorafenib dengan nilai energi ikat minus 20,57 kilokalori per mol. Interaksi ikatan H terbentuk antara gugus piridinil dan CYS 919, sementara interaksi hidrofobik terjadi dengan kantong hidrofobik dan distrik penjaga gerbang. Bagian farmakofor hidrazon berinteraksi dengan GLU 885 dan ASP 1046 dalam motif DGF, sementara ujung ekor hidrofobik pas di lokasi alosterik.
Pose terbaik dari senyawa 8 menunjukkan interaksi utama yang meniru sorafenib. Interaksi ikatan H terjadi dengan CyS919 melalui nitrogen cincin piridin. Bagian kepala piridin stabil oleh interaksi hidrofobik dengan beberapa asam amino. Penghubung fenil tertutup oleh interaksi hidrofobik di area penjaga gerbang. Bagian hidrazon berinteraksi dengan GLU 885 dan ASP 1046 pada motif DGF. Ekor N, dimetilanilin menempati situs allosterik hidrofobik. Kemudian analisis in silico ADMET. Hasil studi ADMET kecuali senyawa 6, semua senyawa menunjukkan penetrasi penghalang darah otak yang rendah atau sangat rendah. Senyawa 7,7, 8, dan 11 memiliki kelarutan air yang baik, sedangkan senyawa 6 dan 12 menunjukkan kelarutan air yang lemah. Semua senyawa menunjukkan tingkat serapan yang tinggi kecuali senyawa 13 yang menunjukkan tingkat serapan yang moderat. Semua senyawa diharapkan menjadi non-inhibitor CYP2D6. Selain itu, senyawa 6, 7, 8, dan 12 memiliki kemampuan ikatan protein plasma lebih dari 90%. Sementara senyawa 11 diperkirakan mengikat pada tingkat kurang dari 90%. Kemudian ada aturan Lipinski dan aturan Weber. Berdasarkan aturan Lipinski, hasil analisis menunjukkan bahwa semua senyawa yang disintesis termasuk sorafenib tidak melanggar aturan Lipinski. Artinya semua senyawa tersebut memiliki potensi untuk diserap secara efisien melalui rute oral. Kemudian berdasarkan aturan Weber, hasil analisis menunjukkan bahwa semua senyawa yang disintesis mematuhi aturan Weber, kecuali senyawa 12 yang memiliki total luas permukaan kutub sebesar 158,01 A. Artinya kecuali untuk senyawa 12, semua senyawa lainnya memiliki potensi untuk memiliki viabilitas oral yang baik. Kemudian ada simulasi MD. Analisis stabilitas senyawa PEGFR2 pada kompleksnya, yaitu RMSD, root mean square deviation, perubahan dinamis dan konformasi atom tulang punggung senyawa PGFR28 kompleks dievaluasi melalui RMSD. Nilai ini menunjukkan stabilitas tinggi pada kompleks senyawa PGFR28 selama disimulasi dengan fluktuasi kecil setelah 60 ns. Kemudian ada RMSP, root mean square fluctuation. Fleksibilitas protein PGFR2 diperiksa dengan RMSF untuk mengidentifikasi daerah berfluktuasi selama simulasi. Hasilnya menunjukkan bahwa pengikatan senyawa 8 tidak membuat PEGFR2 menjadi sangat fleksibel. Kemudian ada jari-jari girasi atau RG. RG dari enzim PEGFR ini menunjukkan sedikit fluktuasi, menunjukkan kekompakan kompleks senyawa PEGFR28. Luas permukaan yang dapat diakses pelarut atau SASA, enzim PEGFR ini menunjukkan penurunan nilai SASA selama simulasi, menandakan kestabilan kompleks senyawa PEGFR28. Interaksi ikatan H terungkap bahwa kompleks senyawa PEGFR28 membentuk hingga 3 ikatan H selama simulasi. Analisis ini menyoroti stabilitas kompleks senyawa PEGFR28 dan menunjukkan potensinya sebagai kandidat yang menjanjikan untuk menghambat PEGFR2. Kemudian ada studi MMPBSA. Metode mekanika molekuler menggunakan Poisson, Boltzmann, Born, dan metode solvasi kontinum luas permukaan. Digunakan untuk menghitung energi bebas pengikatan senyawa PEGFR pada protein PEGFR2. Setelah analisis MD dalam 20 ns terakhir, energi bebas pengikatan senyawa PEGFR28 dengan enzim PEGFR2 diperkirakan sebesar 220 kJ per mol. Kemudian ada penyelarasan fleksibel. Hasilnya menunjukkan tumpang tindih yang baik secara umum dengan sorafenib.
dengan orientasi spasial yang serupa. Secara rinci, gugus-gugus seperti nikotinamid fenil, hidrazon, dan alildena dari senyawa 8 menunjukkan orientasi yang serupa dengan N-metilpicolinamid, masing-masing pada sorafenib. Ini menunjukkan kemungkinan adanya pola interaksi yang serupa antara senyawa 8 dan sorafenib yang dapat mengarah pada aktivitas biologis yang sama atau serupa. Kemudian kesimpulannya, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa senyawa-senyawa ini menunjukkan aktivitas antiproliferatif yang menjanjikan terhadap garis sel HCT116 dan HEPG2, serta aktivitas penghambatan PEGFR2 yang baik. Anggota yang paling aktif yaitu senyawa 8 menunjukkan hasil IC50 yang signifikan terhadap serta IC50 terhadap PEGFR sebesar 77,02 nm. Studi biologis lebih lanjut pada senyawa 8 mengungkapkan kemampuan apoptosis yang menjanjikan dengan peningkatan ekspresi BAX dan caspase 8, serta penurunan BCL2, TNF-alpha, dan interleukin 6. Studi docking menunjukkan mode pengikatan yang serupa dengan sorafenib. Analisis ADMET dan toksisitas menunjukkan rendahnya toksisitas dan sifat farmakokinetik yang baik. Simulasi dinamika molekul menunjukkan stabilitas tinggi dari senyawa 8 dan situs aktif PEGFR2. Senyawa 8 dianggap sebagai kandidat yang menjanjikan untuk modifikasi kimia lebih lanjut dan pengujian biologis mendalam. Mungkin cukup sekian presentasi dari Jasmine. Apabila ada kata-kata yang Jasmine salah, mau dimaafkan. Jasmine kembalikan kepada Ibu. Oke, baik. Terima kasih Jasmine ya. Jadi Jasmine sudah nih mencari jurnal ini ya, in silico ya. Sebenarnya gini, yang kita inginkan ya, pemanfaatan studi in silico dalam ini ya, rekayasa genetika ya, Jasmine ya. Oke, tapi kalau Ibu ini adalah memang ada kajian in silico di sini, tapi ini lebih sifatnya ke penemuan obat. Ya, nah jadi terlihat ya Nanda semuanya, tapi tidak masalah. Yasmin sudah berusaha untuk menampilkan bagaimana pemanfaatan in silico ya, tapi bukan pada rekayasa genetika, tapi pada penemuan obat. Nah, oke, nggak apa-apa. Sudah ada usaha ya, nah, kita hargai itu. Jadi begini, kalau di sini ya, karena Yasmin sudah menampilkan namanya in silico. Jadi sebenarnya apa nih in silico ini ya? Jadi in silico ini adalah salah satu metode ya, metode komputer yang menggunakan komputer. Jadi tidak ada lab lab bahasanya ya, atau eksperimental di laboratorium yang menggunakan bahan kimia ya, reaksi-reaksi tertentu, pelarut-pelarut tertentu, tidak ada ya, tapi kita manfaatkan teknologi ya, informatika ya, bioinformatika untuk mengetahui suatu aktivitas ya. Jadi ini prinsipnya adalah jadi ada pemahaman bagaimana kalau docking di sini ya, molekular docking yang dilakukan oleh jurnal ini, bagaimana ini afinitas ya, afinitas ketika ada suatu senyawa ya, senyawa dengan reseptor targetnya ya, dengan reseptor targetnya. Jadi seperti yang ditampilkan Jasmine tadi, dia melihat nih ya, jadi ini Ibu bilang tadi salah satu usaha untuk mencari kandidat obat ya, kandidat obat. Nah, jadi yang ditampilkan oleh Jasmine adalah obat untuk anti kanker ya. Ada dicari obat anti kanker dari turunan nikotinamid. Ya, tadi ada strukturnya ya, itu struktur
obat nikotinamid. Jadi ini salah satu pemanfaatan untuk mencari kandidat obat baru. Jadi tanpa dilakukan dengan, tapi dia di sini dibarengi ya di jurnal ini di samping menggunakan teknik komputer, mereka juga cobakan secara langsung, ya secara langsung, tapi memang tidak langsung ke target. Ya, mereka cobakan hanya pada tingkat seluler. Bagaimana untuk lihat yang molekularnya? Mereka mencobakan dengan teknik in silico. Nah, jadi kalau yang untuk in vitro sudah disampaikan tadi ada beberapa ini ya pengujian. Pertama itu jadi sebelum dia diujikan dia senyawanya ini ya derivat nikotinamid ini merupakan hasil sintesis ya merupakan hasil sintetis. Jadi makanya ada reaksi-reaksi tadi ya untuk mendapatkan kandidatnya tadi dengan melakukan beberapa reaksi sintesisnya yang dimulai dengan apa tadi ya apa bahan dasarnya tadi ini nikotinamid ya nikotinamid kalau nggak salah Ibu tadi. Ini kemudian direaksi-reaksikan sintesis dia makanya ada judulnya sintesis ya sintesis sampai dapatlah beberapa turunan-turunannya ini. Nah, nanti turunan ini diuji dulu nih secara in vitro, tapi belum langsung ke ini ya, langsung ke protein atau ke molekularnya. Dia diuji secara in vitro hanya dengan melihat proliferasi atau selnya hidup enggak, sel kanker ya, sel kanker tadi bisa mati enggak dengan senyawa tadi. Kemudian juga diuji dengan penghambatan enzim, ya penghambatan enzim. Jadi belum ke ini hanya penghambatan enzim saja baru, ya dilihat nih secara in vitro, ya kemudian diuji juga nih terhadap siklus selnya, ya. Kemudian bagaimana dengan apoptosis pengaruh dari senyawa tadi terhadap sel kanker tadi. Lihat apoptosisnya, siklus selnya, ya. Nah, tapi dia mau melanjutkan nih bagaimana terhadap si reseptor FE-GFR2, di mana reseptor FE-GFR2 ini penting untuk proses angiogenesis ya, atau pembentukan pembuluh darah baru pada kanker. Nah, tadi kalau di lab bahasanya belum ada nih pengujian efektivitasnya terhadap ya atau bagaimana melihat inhibisinya terhadap si growth factor ini belum ada. Yang ada tadi kan cuma sampai ke enzim ya proliferasi apoptosis. Nah, sekarang dia manfaatkan in silico saja untuk menguji terhadap si growth factor tadi ya reseptor growth factor yang berperan dalam angiogenesis. Di sana dia peranannya. Ya, jadi dia tidak lab basah dengan reseptor tadi FEGF R2 tadi ya, dia kerjakan dengan si in silico. Nah, baru dilihat nih aktivitasnya bagaimana, bagaimana dia dalam ketika si kandidat obat tadi ya, senyawa obat tadi didokingkan atau ditambatkan pada si reseptor itu. Ini memang reseptor langsung, ya, reseptor langsung. Jadi enggak sama seperti yang lab eksperimentalnya tadi ya. Nah, ini betul-betul ke reseptornya. Bagaimana dengan afinitasnya dengan reseptor? Artinya kalau dia stabil mengikat reseptor tadi, ya kalau kita lihat hasilnya dari bentuk apa namanya ikatannya, makanya dia bisa dianggap dia bisa menghambat si reseptor tadi. Ya, itu peranannya in silico di sini. Ya. Nah, ini peranannya. Apa saja parameter-parameter dilihat bahwasanya ini memang menghambat. Sudah ditampilkan tadi oleh Yasmin ya. Ada dilihat ada yang dockingnya ya. Kalau dockingnya melihat nih
di protein di asam amino di side pocketnya ya, asam amino mana saja dia terikat pada reseptor tadi ya. Jadi bagaimana dia terikat si obat tadi ya, sisi obat tadi ya dengan reseptor. Tentu reseptor ini terdiri dari asam amino ya, residu asam amino. Di mana dia terikat ya, prediksinya nih. Prediksinya nih ya baru ya. Nah, nanti di mana terikatnya? Itu melihat di docking ya, di docking tadi sudah dilakukan. Kemudian ada juga nih analisis ADMET-nya. Prediksi dia absorpsinya ya, ini untuk farmakokinetik nih ya, karakteristik dari farmakokinetik ADMET ya, absorpsi, distribusinya, metabolisme, eliminasi dan toksisitasnya juga disampaikan ya, ini secara prediksi ya. Nah, secara komputer. Kemudian dilanjutkan dengan molekular docking. Molekular docking ini lanjutan lagi nih. Setelah docking, molecular dynamic ya, molecular dynamic sesudah docking biasanya dilakukan molecular dynamic. Nah, ini lebih eksplisit lagi nih melihat bagaimana ligan dan protein ini berinteraksi. Ya, lebih dalam lagi ya, lebih dalam lagi analisis yang dilakukan ketika kita melakukan dengan studi molecular dynamic. Ya, jadi dilihat kestabilannya ada beberapa tadi ya parameternya. Nah, sehingga nih kalau dia hasilnya bagus ya, bagus artinya memang lengkap ini kita jadinya klaim kita ya belum lengkap juga ya tanpa diuji langsung dengan reseptor FEGR2 itu secara lab eksperimental, lab basahnya. Tapi dengan prediksi dia sudah sampai menyinggung ke FEGR2-nya itu. Nah, ini yang ditampilkan oleh Yasmin tadi ya. Sekali lagi ini in silico untuk pencarian obat baru. Ya. Oke. Bisa ya? Nah, Yasmin dengan apa yang dibuat ini paham nggak? Paham, Bu, sedikit. Sedikit ya. Jadi bisa juga nih. Jadi apa kalau sekiranya nanti Ananda, kalau sama Ibu tentu dia berhubungan ya karena dia obat baru nih, pencarian obat baru. Mungkin di biomedik Ibu nggak tahu nih apakah bisa kajian-kajian seperti ini dilakukan ya untuk pembuktian atau tugas akhir. Ini juga ya sebenarnya ini ya salah satu penting juga kan untuk pengobatan ya. Nah, ini biomedis kan juga untuk ini ya, bagaimana mencari yang penting dia punya efek ya, untuk punya di dalam medis kan itu ya. Nah, ini kan sebenarnya ada nih untuk kanker, untuk pengobatan kanker. Memang kolaborasi nanti jadinya ya. Nah, jadi memang studi di sini ya dari jurnal ini sedikit lagi ini akan membuktikan bahwasanya hasil sintesisnya tadi memang punya aktivitas. Oke, ada yang bertanya dari apa yang sudah ditampilkan oleh Jasmine tadi? Ya, dari alur-alur yang sudah disampaikan, ya ada eksperimentalnya juga, ada NTP-EC-nya juga. Ya, Bu Rasan, Anda sudah pernah ya? Udah ada praktikumnya? Proliferasi ini ada? Sudah, Bu. Ada ya, jadi terlihat nih alurnya sudah pernah ya dilakukan. Nah, ini pencarian ya obat-obat kanker. Nah, dari apa nih obat kankernya? Pertama mereka sintesis dulu, jadi tidak langsung dipakai ya. Jadi ada satu kandidat obat, kemudian dilakukan modifikasi, sintesis, dapat nih turunannya. Turunan ini kita cobakan efektivitasnya terhadap anti kanker. Ya bisa dengan lab basah,
Ya, diujilah dengan proliferasi, apoptosis, siklus sel tadi ya. Kemudian untuk lebih ke molekularnya, ya, untuk lebih ke molekular. Kalau udah targeting ini ya, FeGFR2 ini kan sudah molekular sekali nih ya, sudah langsung ininya apa namanya ke target reseptor targetnya, ya. Nah, sementara kalau kita uji secara eksperimental, nah ini memang agak susah ya, agak susah nih ke FeGFR2 nih, ya. Nah, mungkin melibatkan bisa dengan Western blot ya, dengan PCR ya. Nah, tapi kita dengan ini saja dulu dengan software kita bisa uji lihat. Nah, salah satunya adalah di sana perannya in silico. Ya. Tapi sifatnya adalah prediksi ya, prediksi. Nanti gimana prediksi ini benar atau salah ya dijawab ketika sudah diujikan langsung ya secara eksperimen. Oke, ada pertanyaan? Oke, Nada, kita ucapkan terima kasih pada Yasmin yang sudah mempresentasikan. Selanjutnya kita minta siapa? Erdinda sudah siap atau mau Agnes dulu? Boleh? Erdinda sudah siap? Sudah, Bu. Oke, silakan Erdinda. Oke, Erdinda. Iya, Bu. Bentar, Bu. Masih belum tampil PPT-nya, Bu. Oke, sudah. Sudah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman. Perkenalkan sebelumnya nama saya Dinda Arlanti dengan NIM 2110343007. Di sini saya akan mempresentasikan tentang desain vektor ekspresi gen piruvate dekarboksilase PDC dan alkohol dehidrogenase 2 ADHB pada E. coli dalam pemanfaatannya sebagai agen produksi bioetanol. Next. Abstraknya itu keterbatasan energi fosil mendorong inovasi dalam pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sejalan dengan Sustainable Development Goals ke-7, sebuah penelitian dilakukan untuk mengoptimalkan produksi bioetanol menggunakan E. coli BL21DE3 dengan menginsersi agen PDC dan ADHB dalam upaya meminimalkan represi glikolisis gen-gen tersebut diinsersikan secara in silico ke dalam plasmid PEDT DUET-1 untuk menghasilkan enzim yang diperlukan dan setelah terkonfirmasi secara in silico, hasil penelitian menunjukkan bahwa plasmid yang telah dikonstruksi dapat ditransformasikan ke dalam sel E. coli BL21D3 sebagai kandidat untuk produksi etanol skala industri. Introduction-nya yaitu bahan fosil sumber energi utama saat ini memiliki dampak negatif karena tidak terbarukan dan merusak lingkungan. Sebagai alternatif pengembangan sumber energi terbarukan seperti bahan bakar mikroba dapat menjadi solusi. Mikroba seperti Escherichia coli atau E. coli dapat dijadikan kandidat untuk produksi biofuel, terutama bioetanol. Dalam upaya ini, penelitian difokuskan pada kemampuan E. coli untuk memproduksi bioetanol secara efisien dengan memanfaatkan gen PDC dan ADHB untuk mengoptimalkan pathway produksi etanol. Penggunaan plasmid vektor ekspresi bertujuan untuk menginsersikan gen-gen ini ke dalam E. coli. Hipotesis dari penelitian ini adalah berhasilnya desain vektor ekspresi untuk mengekspresikan enzim PDC dan ADHB serta kemampuan strain E. coli dalam menghasilkan bioetanol menggunakan pathway yang telah dimodifikasi. Material dan metodenya yang pertama itu ada studi literatur, yang kedua ada pencarian referensi gen, yang ketiga ada pencarian referensi enzim, yang keempat ada prediksi struktur enzim, yang kelima ada pencarian referensi pathway, yang keenam ada desain plasmid.
Hasil dan pembahasannya, studi literatur menunjukkan bahwa gen PDC dan ADBHB dapat meningkatkan produksi bioetanol pada E. coli. Kami menggunakan gen PDC dari Zimomonas mobilis dengan ukuran 2223 BP dan agen ADHB dengan ukuran 1152 BP. Prediksi struktur protein penting untuk memahami cara kerja protein dan pengaruhnya terhadap sistem biologis. Penggunaan software RSCB PDB memungkinkan prediksi struktur protein berdasarkan sekuens asam amino. Hasil prediksi menunjukkan bahwa protein PDC bersifat hidrofilik, sementara ADHB bersifat hidrofobik. Prediksi struktur sekunder menggunakan algoritma Chau-Fasman dan Swiss model, memberikan informasi mengenai presentasi helix, beta sheet, dan tron pada enzim tersebut. Selain itu, penelitian ini melibatkan desain plasmid vektor ekspresi untuk menginsersikan gen PDC dan ADHB ke dalam E. coli BL21DE3, serta mengoptimalkan sekuens gen untuk meningkatkan efisiensi ekspresi. Metode PCR digunakan untuk mengamplifikasi gen-gen tersebut, diikuti dengan penggunaan enzim restrict untuk menginsersi fragmen DNA ke dalam plasmid. Gambar 1.1, prediksi struktur prufate dekarbolase PDC dari Zimonas mobilis. Yang gambar 1.2, prediksi struktur alkohol dehidrogenase ADHB dari Zimonas mobilis. Gambar 1.3, prediksi struktur tersier pyruvate dekarboksilase PDC dari Zimomonas mobilis. Gambar 1.4, prediksi struktur pyruvate dekarboksilase PDC. Gambar 1.5, prediksi struktur sekunder pyruvate dekarbolase PDC dari Zimonas mobilis. Gambar 1.6, prediksi struktur sekunder alkohol dehidrogenase ADHB dari Zimonas mobilis. Kesimpulannya, gen ADHB 1720 BP dan PDC 1165 BP berhasil diinsersikan secara in silico ke dalam plasmid PET duet-1 dengan panjang total 8279 BP. Gen ADHB diinsersikan dengan enzim restrict BGLL dan BMTL, sedangkan gen PDC diinsersikan dengan enzim restrict E-coli dan ECO53KL. Setelah itu, hasil protein rekombinan dikonfirmasi melalui simulasi elektroforesis in silico dan didapatkan ukuran protein yang relatif sesuai. Ini untuk judul modul dan pencarian modulnya. Mungkin sekian dari Dinda, Bu. Dikembalikan ke Ibu. Nah, oke, terima kasih Dinda. Oke. Ya, di sini juga terkait pemanfaatan studi in silico ya. In silico ini memang digunakan untuk studi in silico tadi untuk mendesain ya, vektornya juga, kemudian apa namanya, gennya juga ya, gen dari PDC ya, piruvate dekarboksilase dan alkohol dehidrogenase ya, untuk produksi etanol. Oke, jadi memang dia dimanfaatkan nih dengan teknis menggunakan komputer dengan software yang ada sebelum dicobakan. Nah, jadi kan ini ada lab basah ya. Ada ya, lab basah ini hanya memanfaatkan ya database yang ada ya, kemudian dianalisis, kemudian bisa nih ketahuan nanti mana nih gen yang bisa peranannya bisa memproduksi bioetanol ya, bioetanol. Oke. Jadi seperti yang disampaikan tadi, kalau ini bagaimana nanti ya hasilnya
Jadi apa namanya, bioetanol ini dihasilkan ya, dihasilkan secara besar-besaran ya. Nah, jadi enggak diambil nih dari apalagi enggak dari apa namanya, energi yang tak terbarukan ya. Nah, yang enggak bisa dari fosil. Ya, yang dari fosil biasanya bioetanol nih ya. Tahu kita dari fosil ini tentu dia terbatas jumlahnya. Kalau habis dia enggak ada lagi ini ya, bahan bakar ini bioetanol ini ada lagi. Nah, makanya dibuatlah, diusahakan ya, diproduksi dengan cara in vitro ini ya. Nah, dengan memanfaatkan rekayasa genetika ya. Nah, di sini artinya apa? Bioetanol ini dihasilkan di mana nanti? Di mana dia dihasilkan? Di mana? Dari E. coli ya. Dari E. coli, diambil dari E. coli. Nah, E. coli, tapi E. coli yang bagaimana? Yang sudah diinsersikan ya, gen alkohol dehidrogenase ya, dengan pirufat dekarboksilase. Tentu dipilih gen yang 2 ini supaya apa? Targetnya apa? Nah, tadi ada hubungannya dengan ini ya, apa tadi? Glikolisis ya. Nah, ini dia meminimalkan represi glikolisis ya, meminimalkan ini glikolisis dan optimal untuk bioetanolnya. Nah, dicari apa saja yang dimanfaatkan. Pertama, tentu kita harus lihat dulu ya, di studi literatur baik dari E. coli-nya maupun dari si enzim tadi. Jadi targetnya itu kan yang PDC tadi ya, pirufat dekarboksilase dengan 2 tadi ya, pirufat dekarboksilase dengan ini ADHB ya, alkohol dehidrogenase ya. Ini targetnya, ini yang kita insersikan ke coli. Agen yang mana yang akan diapakan, yang diinsersikan itu mencarinya dengan menggunakan ini database saja ya, database saja. Nah, ini pertama pencarian gennya, referensi gen. Nah, tentu referensi gen dari enzim ya, enzim tadi. Nah, enzim tadi ini aja dipakai database NCBI. Ya, pakai database NCBI. Kemudian diprediksilah struktur enzimnya. Struktur enzimnya diinputkan saja keywordnya enzim tadi, ya. Kemudian dilihat nih gimana struktur dari enzimnya, pakai software juga ya, pakai software juga. Kemudian dapat nanti struktur tersiernya ya dari enzim tadi. Kemudian sesudah dilihat enzimnya, struktur enzimnya, kemudian bisa juga dicari nih pathway-nya, referensi jalurnya. Betul enggak? Sesuai enggak dengan yang kita inginkan tadi. Ya, dikonfirmasi lagi secara dengan menggunakan database juga. Ya. Nah, untuk referensi ini yang referensi jalur ini pada E. coli-nya ya. Sesuai enggak dia? Ya. Matching enggak dia? Ya. Nah, kemudian diklik lah referensi pathway-nya di sini kalau dia pakai etanol ya. Jadi ini bagus juga nih, Nanda nanti bisa di-share ya, Dinda ya, sehingga kita bisa melakukannya sendiri. Ini lengkap keterangan prosedurnya ya. Kemudian dilihat nih dari E. coli tadi ada enggak di sana pathway untuk alkohol tadi, etanol tadi, bioetanol tadi, ya. Ada enggak jalur
glikolisisnya atau gluconeogenesisnya. Ya, kemudian baru di desain plasmidnya. Ya, desain plasmidnya menggunakan ini juga aplikasi juga ya, software juga. Kalau sini SnapGen ya, SnapGen ini kan juga nih. Nah, oke, baru kalau sudah apa namanya sudah berhasil baru bisa dicobakan secara eksperimental. Jadi sejalan juga dengan yang tadi ya. Ini sifatnya sebagai prediksi. Jadi langkah yang kita lakukan sebelum kita melakukan pengujiannya di labor ya sampai didapatkan nanti desain plasmidnya. Ya, bagaimana caranya di sini ada ya gennya dulu ya. Di sini ya, ada sequence gennya. Ananda sudah bisa ini mencobakan mencari sequencing ini dengan memanfaatkan database? Berasa sudah ya? Sudah menggunakan apa biasanya? Izin Bu, kalau Lisa kemarin pakai bioedit Bu. Dengan apa? Bioedit Bu. Bioedit ya. Nah, jadi ini sebenarnya bermacam-macam juga ya bisa digunakan softwarenya ya. Nah, ini di sini juga ada jadi dilihat sequence sequence gennya pada masing-masing enzim tadi ya, pada masing-masing enzim. Nah, kemudian di apa namanya dipilih nanti ya yang sesuai. Kemudian dibuatlah diprediksi strukturnya. Jadi kemudian ini mana dia? Kemudian disesuaikan dengan si plasmidnya. Ini bahasa Indonesia ya jurnalnya, lebih mudah pula lagi Ananda untuk memahaminya ya. Nah, ini juga ada informasi terkait jalur-jalurnya ya, sehingga matching dia nanti ketika di insersikan ya ke dalam si E. coli tadi. Ya, oke. Nah, ini memang apa dia kelihatan ya pemanfaatannya untuk mendesain plasmid. Nah, jadi sebelum kita kerjakan di labor, nih didahului dengan in silico ini. Ya, oke. Ada yang dari Ananda yang mengerjakan ini, dia enggak ketemu di tempat magangnya sebelum dia lakukan secara eksperimental, dia lakukan hal yang seperti ini dulu. Ada teman-teman yang lainnya? Ada kemarin yang siapa yang Bu minta ini ya? Yang ada juga bioreaktor kemarin. Siapa ya? Nah, ada yang ini memanfaatkan in silico dulu dia sebelum sebelum mendesainnya dengan in silico. Nah, ada. Oke, nggak ada apa-apa. Terlihat ya peranannya ya studi in silico ketika kita mau memanfaatkannya ya sebagai pedoman atau guideline buat kita untuk melaksanakan secara eksperimental. Ya, jadi kalau ini
pemanfaatannya dalam produksi bioetanol. Nah, bioetanol yang dari E. coli, ya, plasmid dari E. coli, kemudian mencari nih gen apa nanti yang akan diinsersikan dalam plasmidnya. Nah, sehingga nanti sudah dihasilkan rekombinan, ya, rekombinan diharapkan dia nanti menghasilkan bioetanol yang bagus, yang sesuai targetnya yang kita inginkan. Nah, oke ya. Ada pertanyaan dari sini? Ada, oke. Terima kasih Erdinda untuk presentasinya. Kita lanjut nih, yang terakhir, Agnes, ya. Iya, Bu. Oke. Izin share screen ya, Bu. Silakan Agnes. Apakah layarnya udah kelihatan, Bu? Sudah, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Di sini perkenalkan saya Agnes Putri Bahari dengan nomor BP 2110342006. Di sini Anes akan membahas lebih lanjut tentang artikel pada jurnal yang telah Anes resume sendiri berkaitan dengan teknik analisis genomik dan proteomik. Nah, di sini judul artikel yang saya gunakan yaitu Integrated Genomic and Proteomic Analysis Identify PYGL as Novel Experimental Therapeutic Target for Clear Cell Renal Cell Carcinoma. Nah, berikut adalah lampiran dari artikel pada jurnal Helion yang diriset oleh Ming Yong Lee dan rekan-rekannya. Nah, mungkin di sini kita langsung saja masuk ke pendahuluan mengapa peneliti ini mengangkatkan tentang renal cell ini atau kanker ginjal. Nah, artikel ini tujuannya untuk mengeksplorasi target terapi potensial dan mekanisme pengaturan yang melibatkan PYGL pada karsinoma sel ginjal sel jernih atau CCRCC dan hubungannya dengan resistensi sunitinib atau golongan sunitinib untuk pengobatan kanker ginjal. Nah, studi ini telah melakukan analisis genomik dan proteomik yang terintegrasi dan mengidentifikasi gen ini atau biomarker PYGL atau PYGL ini sebagai terapi target potensial untuk CCRCC. Nah, ditemukan bahwa knockdown PYGL ini menghambat proliferasi, migrasi, invasi, dan tumor genesis sel dalam garis sel CRCC. Nah, selain itu, ekspresi PYGL meningkat pada lini sel CRCC yang resisten terhadap sunitinib. Nah, dan dari sinilah si periset atau peneliti menargetkan PYGL untuk memulihkan sensitivitas obat pada lini sel ini. Selanjutnya, kenapa peneliti menggunakan atau meriset renal cell carcinoma ini karena subtipe atau dengan tingkat kejadian dan beban kanker ginjal yang paling umum itu adalah renal cell carcinoma ini atau CCRCC ini yaitu sekitar 75% kasus. Nah, sedangkan pengobatan RCC yang telah tersedia ada terapi sitokin, ada imunoterapi dan terapi obat bertarget dengan obat lini satunya itu adalah golongan sunitinib. Kemudian karena ada tantangan karena resistensi intrinsik atau yang didapatkan terhadap sunitinib ini sehingga muncullah tantangan pengobatan untuk kanker ginjal ini. Nah, sehingga studi ini menekankan bioteknologi untuk mengukur ekspresi gen, microarray, ekspresi mRNA, sequencing RNA dan atau mass spektrofotometri, spektrofotokopi juga. Spektroskopi massa proteomik. Dan dari sini, mekanisme pengaturan yang melibatkan faktor yang diinduksi oleh hipoksia ini telah diidentifikasi dan menunjukkan bahwa PYGL ini diregulasi oleh HIF1-alpha dan meskipun PYGL ini diidentifikasi sebagai biomarker diagnostik baru untuk CRCC, ekspresinya tidak secara langsung mendorong perkembangan dari CCRCC ini.
Nah, ini mungkin penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana mekanisme bahwa knockdown ini, knockdown PYLC ini menghambat pertumbuhan CCR/CC di in vitro dan in vivo dan dikaitkan dengan transisi epitel mesenchyme, dan dengan temuan ini menunjukkan bahwa PYGL ini mungkin berperan dalam resistensi sunitinib dan EMT atau environment epitel mesenchyme di CRCC. Nah, apa bahan dan metode yang digunakan dalam riset ini, yaitu ada database yang digunakan. Yang pertama yaitu ada Gen Expression Omnibus atau GIO. GIO itu untuk mengidentifikasi gen-gen yang berkaitan dengan kanker ginjal ini. Dan juga the Cancer Genome Atlas itu juga sama fungsinya dengan GEO untuk mengidentifikasi gen-gen yang berperan, perbedaan gen-gen ekspresi gen yang ditunjukkan pada sel normal dan sel kanker ginjal khususnya pada penelitian ini. Dan kemudian di sini juga kita menggunakan database Human Protein Atlas untuk menunjukkan bagaimana pada jaringan secara langsung, ekspresi protein pada jaringan secara langsung. Nah, di sini database tersebut mendapatkan profil ekspresi gen dan data ekspresi protein pada CRCC dan jaringan normal. Protein ini mengintegrasikan analisis genomik dan proteomik untuk menunjukkan mengidentifikasi gen baru pada CRCC ini. Selain itu, CRCC manusia dan jaringan non-tumor juga dikumpulkan pada pasien yang diobati dengan nefrektomi yang di rumah sakit. Nah, mungkin secara singkat, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan 3 database ini untuk melihat profil ekspresi gen yang ditunjukkan pada sel maupun sel normal, baik itu sel normal maupun sel ginjal atau sel kanker ginjal. Kemudian apa saja metode yang digunakan pada riset ini? Yang pertama itu mereka menggunakan gen expression profile atau mengidentifikasi profil gen ekspresi gen ini menggunakan tadi database yang pertama yaitu GEO, dan kemudian juga mereka menggunakan the Cancer Genome Atlas. Fungsinya juga sama untuk melihat ekspresi dari gen, melihat perbedaan bagaimana di kanker di profil gen di sel normal maupun sel kanker. Kemudian juga diidentifikasilah lanjut ke identifikasi menggunakan Human Protein Atlas. Nah, di sini setelah menggunakan 3 database ini untuk mengetahui ekspresi dari masing-masing gen, dan Human Protein Atlas atau HPA ini digunakan untuk menyelidiki potensi biomarker CRCC melalui profil ekspresi protein gitu. Jadi yang kedua ini yang GEO dan the Cancer Genome Atlas itu fungsinya cuma hanya untuk mengidentifikasi gen yang diekspresikan secara berbeda, sedangkan pada Human Protein Atlas ini digunakan untuk menyelidiki yang mana yang berpotensi atau biomarker yang berpotensi untuk pengobatan si RCC ini. Nah, setelah ditemukanlah profil gen dan protein itu, barulah peneliti juga menyiapkan spesimen pasien yang digunakan untuk mungkin memvalidasi lebih lanjut apakah riset yang sudah dilakukan itu benar bekerja atau memvalidasi hasil di penemuan ini. Nah, kemudian di metode ini juga digunakan kuantitatif real-time PCR dan Western blot analysis. Nah, digunakan untuk melihat bagaimanakah perbedaan apa yang ditunjukkan dari gen-gen tersebut gitu. Nah, ditemukanlah ekspresi secara mungkin secara sederhana ini adalah normal ginjal atau sel normal yang diambil CRCC dari normal ginjal atau kankernya. Kita lihat ekspresi mRNA atau ekspresi gennya menggunakan the Cancer Genome Atlas cohort. Di sini kita mengidentifikasi ekspresi gennya
dengan menggunakan sekuen RNA dan juga gen expression microarray dengan multiple microarray dataset. Dan kemudian kalau untuk melihat ekspresi proteinnya, kita menggunakan proteomic analysis atau quantitative proteomic analysis dan juga tissue microarray menggunakan Human Protein Atlas database tadi. Nah, setelah data ini dikumpulkan dari ekspresi gen mRNA, baik dari ekspresi gen maupun dari ekspresi proteinnya, ditunjukkanlah bahwa terdapat penemuan novelty biomarker yang baru untuk pengobatan CRCC ini. Nah, kita kembali lagi tadi, setelah kita menggunakan real-time PCR dan Western blot analysis, kita di sini juga menggunakan immunofluorescence staining atau pewarnaan imunofluoresen, dan juga menggunakan immunohistochemistry atau immunohistokimia dengan pewarnaan yang tadi tissue microarray atau TMA. Dan setelah didapatkan dari data-data hasil tersebut, kita juga menguji menggunakan kultur sel dan digunakan ekspresi penelitian ini menggunakan vektor ekspresi lentiviral dan produksi lentivirus untuk menyelidiki efek knockdown dari PYGL ini pada sel CRCC ini apa. Nah, kemudian eksperimen lebih lanjut juga termasuk ke MTT Cell Proliferation Assay atau MTT Assay. Mungkin teman-teman dan kita juga semester lalu juga udah belajar mengenai gimana cara MTT assay ini untuk menunjukkan atau menyelidiki uji viabilitas sel maupun untuk mengidentifikasi migrasi dan sebagainya. Kita juga bisa proliferasi sel maupun viabilitas sel kita menggunakan MTT assay ini. Dan selanjutnya juga kita juga menganalisis siklus sel ini menggunakan tes cell migration dan invasi sel. Dan juga terakhir juga di metode secara umum ini juga menggunakan CHIP atau chromatin immunoprecipitation assay. Nah, kemudian ada metode lanjutannya, sebenarnya ekspresi juga dilakukan pembuatan model xenograf pada tikus dan eksperimen pengobatan dengan sunitinib dan inhibitor PYGL CP91149. Nah, penulis ini menggunakan analisis jalur diagram Venn dan menggunakan analisis statistik termasuk uji T-student dan metode Kaplan-Meier, uji long rank dan one way ANOVA untuk mengevaluasi signifikansi statistiknya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan sedikit. Nah, metode yang digunakan ini tadi mungkin yang udah kita ketahui dari pelajaran biologi molekuler itu ada PCR real time, ada tes Western blot, immunofluoresensi, ada TMA, dan di sini ada penggunaan vektor lentivirus. Dan bagaimanakah hasil dari riset ini? Nah, riset ini ditunjukkan beberapa kumpulan data microarray dari database GEO, cohort The Cancer Genome Atlas, dan database Human Protein Atlas juga menunjukkan penelitian dari mass spectrophotometry atau penelitian artri di sini dianalisis dan mengidentifikasi kandidat biomarker, dan jumlah gen yang diekspresikan secara berbeda atau di DEG dan tumbang tindihnya antara kumpulan data dan kohort The Cancer Genome Atlas dieksplorasi, dan gen ini diregulasi ke atas dan ke bawah dipilih untuk dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan profil transkriptomik, dan DEG ini dibagikan oleh kumpulan data dan kelompok TCGA yang digunakan untuk menghasilkan peta panas profil ekspresi yang menunjukkan potensi biomarker tersebut. Kemudian hasil ini menunjukkan adanya korelasi antara mRNA dan kadar protein dengan beberapa protein menunjukkan korelasi terbaik. Ditemukan bahwa FABP7 atau FVIM, PYGL, dan TMEM45A diidentifikasi sebagai biomarker CCRCC potensial yang dibagikan oleh beberapa kumpulan data. Dan dari artikel inilah juga mengeksplorasi nilai diagnostik dan prognostik dari TMEM45A dan PYGL atau PYGL ini di CCRCC. Temuan ini menunjukkan bahwa TMEM45A memiliki korelasi positif yang kuat dengan pengembangan CCRCC, sedangkan PYGL ini merupakan penanda diagnostik yang lebih baik, namun bukan penanda prognostik. Nah, selain itu, fungsi biologis dari PYGL ini diselidiki menggunakan garis sel dan sistem vektor ekspresi RNA jepit rambut atau shRNA,
menunjukkan bahwa downregulasi PYGL ini menghambat proliferasi, pembentukan klon, migrasi, invasi, dan mengubah status siklus sel. Nah, kesimpulannya penelitian ini membuktikan bahwa bukti dari potensi FABP7, V1M, PYGL, dan TMEM45A sebagai biomarker CCRCC dan menyoroti implikasi diagnostik dan prognosis dari TMEM45A dan PYGL. Dan selain itu, fungsi biologis PYGL ini dalam perkembangan CCRCC telah dijelaskan melalui percobaan in vitro. Nah, berikut juga induksi yang dimediasi oleh PYGL dari resistensi yang didapatkan terhadap sunitinib menunjukkan bahwa tingkat ekspresi PYGL ini lebih tinggi pada CCRCC dibandingkan dengan jaringan-jaringan normal di dekatnya, dan bahwa peningkatan ekspresi PYGL ini berkorelasi dengan gambaran klinis atau prognosis tertentu pada pasien CCRCC, dan secara keseluruhan penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang peran PYGL dalam resistensi yang didapat terhadap sunitinib di CRCC, dan hubungan dengan jaluran hipoksia dan glikolisis serta implikasi potensialnya terhadap karakteristik klinis dan prognosis pada pasien kanker ginjal. Terdapat diskusi si peneliti dalam artikel ini bahwa studi ini berfokus terhadap penerapan bioinformatika dalam penelitian tumor, khususnya dalam konteks karsinoma sel ginjal, dan para peneliti mengatasi masalah variabilitas antara kumpulan database yang berbeda, mengusulkan bahwa analisis gabungan beberapa omics dapat menyaring gen target potensial secara lebih efisien. Dan penelitian ini menggunakan database Human Protein Atlas atau HPA yang berisi data ekspresi protein dari 17 bentuk kanker manusia dan jaringan manusia yang berbeda untuk menyaring biomarker dari kanker renal ini atau karsinoma renal karsinoma sel ini, secara khusus gen seperti FIM, FABP7, dan ATP6V1B1 diidentifikasi sebagai biomarker diagnostik yang bernilai tinggi di CRCC. Nah, mungkin ini diskusi biomarker yang belum tereksplorasi lebih lanjut pada artikel ini, namun yang lebih disorot atau di-highlight dari riset ini yaitu PYGL sebagai biomarker baru yang dianalisis dari proteomik yang terintegrasi ini. Kemudian kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa PYGL mungkin memiliki nilai lebih penting terhadap penanda atau biomarker tumor spesifik untuk diagnostik dan terapi target RCC. Dan hal ini juga mengusulkan bahwa inhibitor PYGL ini yang ditargetkan dapat mengatasi resistensi terhadap sunitinib, menawarkan terapi target baru, dan terapi target baru khususnya untuk resistensi terhadap sunitinib, dan penelitian ini menekankan perlunya penyelidikan lebih lanjut terhadap mekanisme molekuler spesifik yang digunakan PYGL dalam mendorong resistensi sunitinib pada RCC, sehingga potensi ini memiliki wawasan baru untuk intervensi terapeutik. Mungkin sekian apa yang dapat saya jelaskan mengenai dari resume artikel yang setelah saya baca. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin feedback dari Anes juga membutuhkan feedback dari Ibu juga, dan jika ada pertanyaan teman-teman boleh mengajukan pertanyaannya. Sekian dikembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih Agnes ya. Kalau ini presentasi yang disampaikan oleh Agnes ini terkait dengan topik yang berbeda dari dua yang tadi ya. Kalau tadi in silico dalam molekuler, kalau ini nih analisis ya, sesuai dengan yang topik yang Ibu berikan. Jadi ini teknik analisis untuk genomik dan proteomik ya. Kebetulan di sini yang diambil oleh Agnes jurnalnya bagaimana dia nih menentukan ya. Berarti apa yang kita analisis nih? Kita analisis adalah si PGL-nya di sini ya. Nah, dia ini adalah protein ya, protein yang memang terlibat langsung ya di dalam kanker ya, kanker di sini renal ya, kanker renal. Nah, jadi ini mau dilihat lalu di mana nih guna si analisis kita ini ya. Nah, jadi si protein ini ya, protein PGL ini dia ada ya di apa namanya pada penderita
kanker renal, ya, dia tinggi nih, tinggi pada penderita kanker renal, terutama yang sudah dikasih obat sunitinib ya, sunitinib. Artinya apa? Sunitinibnya resistensi, ya, resistensi ini yang awalnya ditemukan, ya, dia tinggi. Artinya kan si sunitinib ini tidak berfungsi jadinya ya ketika ada apa namanya ketika resistensi dengan sunitinib, artinya si PGL ini tidak turun dia. Ya, artinya dia tetap tinggi sama dengan yang tidak dikasih dengan obat. Artinya ini bisa menjadi marker, ya, marker ini gunanya untuk diagnosa. Jadi ini misal ada pasien-pasien sel kanker renal, untuk membuktikan dia, ya, betul dia ada kanker itu, ya diperiksa nih pakai protein PYGL nih, diperiksa dia. Oh, ada atau tidak? Kalau ada berarti tegak diagnosa. Jadi untuk diagnosa ya, membantu diagnosa. Nah, sampai dia untuk digunakan sebagai biomarker, tentu harus ada pengujian terlebih dahulu. Betul nggak memang ada nih PGL nih di penderita, ya, sebelum kita buat dia sebagai pendiagnosis ya, sebagai produk nantinya alat untuk diagnosis, kit atau apa ya, penanda dia, ya, bahwasanya ini ada kita gunakan dia untuk menegakkan diagnosis. Tentu kita harus yakin dulu memang betul-betul ada enggak dia di pasien, ya, di pasien yang diduga itu betul ada dia. Nah, itu yang dilakukan peranan si teknik analisis kita tadi. Tentu kita mau menghitung, menghitung atau mencari dia ada tidak nih protein ini di pasien. Tadilah beberapa yang teknik analisis yang digunakan. Ya, sudah disampaikan tadi. Ada yang bagaimana kita melihat ekspresi dari mRNA-nya dan ekspresi dari protein yang ada hubungannya dengan PGL tadi. Ya, sudah dilihatkan tadi ya, ada kalau untuk protein, ekspresi dari proteinnya dipakai apa namanya MS spektra ya. Kemudian juga ada kalau untuk proteinnya itu microarray ya, microarray pada jaringan ya, untuk menganalisis apa ya, berapa jumlahnya ya, berapa jumlah si protein tadi ya, betul nggak dia tinggi atau enggak. Kemudian di samping proteinnya, ekspresi gennya juga dilihat ya. Nah, gen untuk ekspresi gennya di sini pakai yang microarray juga, gen expression microarray juga. Ya, kemudian ada pakai RNA sequencing ya untuk gennya. Nah, ini yang mendukung bahwasanya ditarik kesimpulan ya, di akhir tadi kan ditarik kesimpulan kalau memang ini bisa dijadikan sebagai marker ya, marker untuk penderita kanker renal. Nah, ada di sini sehingga keluar nih jumlah-jumlahnya ya, masing-masing ini. Berapa dia number of gen-nya, berapa proteinnya keluar di sini ya, dihasilkan. Jadi peranannya di sana ya, analisis tadi. Kenapa kita penting belajar terkait analisis ini? Oh, ternyata ini berguna loh, dimanfaatkan ketika kita mau melihat itu ya, melihat protein tadi apakah dia ada atau tidak, untuk apa, tujuan apa, kita lihat ya, untuk menghasilkan satu marker untuk diagnosis. Nah, sama seperti minggu lalu juga Ibu sudah disampaikan ya, kalau biomedik kan ini ya salah satu ini ya kompetensi yang bisa dipakai nanti setelah selesai. Nah, ini kita bisa nih bikin satu diagnostik ya, alat untuk diagnostik. Nah, bisa menggunakan apa namanya kompetensi ini
kita analisis, tentu kita analisis dulu, kita pastikan dulu memang betul dia tinggi, baru kita manfaatkan. Ya, gitu ya. Peranannya. Di sini ada beberapa analisis. Ya, mungkin kalau untuk teknik apanya nggak dijelaskan ya, kurang bagaimana teknis pelaksanaannya, gimana prinsip menganalisisnya. Tentu di sini tidak dijelaskan secara detail, tapi ini bisa kita pakai untuk memandu kita. Oh, teknik ini bisa loh kita gunakan. Mengenai teknis detailnya, prosedurnya, kita bisa cari referensi yang lain. Tapi ini bisa menjadi panduan kita. Oke, kalau kita lakukan ini, data apa yang kita dapatkan? Ya, tapi memang ujung-ujungnya finalnya adalah berapa sih ekspresinya ya, ekspresi dari protein, ekspresi dari gen. Ada dua di sini, lengkap di sini ada gennya juga, ada proteinnya juga, sehingga mendukung komplit ya hasilnya. Ya, dari gennya juga, dari proteinnya juga, sehingga ini ya nanti Ananda Ibu inginkan ya kalau sekiranya dicari lebih lanjut gimana prosedurnya. Ya, kalau sini kan data-datanya, nanti boleh juga ya. Jadi semua hasil Ananda ini di-share saja. Ya, di-share saja, mana tahu nanti butuh ketika sudah bekerja, oh ternyata perlu loh ini ya. Nah, perlu analisis ini. Gimana prinsipnya? Ya mungkin kalau secara detail satu-satu alat-alat yang berbeda mungkin teknis, prosedurnya akan berbeda-beda ya. Nah, tapi tujuannya tetap akan sama ya. Gimana kita menghitungnya. Nah, tujuannya pasti akan sama. Tapi teknisnya itu yang bisa kita pelajari lebih lanjut. Sehingga ini mendukung salah satu pemanfaatannya di dunia biomedik ya. Oke, mungkin itu yang bisa Ibu ini komentari dari jurnal ini. Ya, di sini lengkap. Dia di samping kuantitatif dia juga ada nih pengujiannya lagi nih, ya, pengujian dengan selulernya ya. Lengkap di sini. Ini Q1 nih ya, jurnalnya Julio Q1. Komprehensif dia memaparkan untuk mendukung kesimpulan yang dia buat ini. Nah, oke, untuk Ananda yang lain ada kira-kira ada pertanyaan? Nggak ada? Udah oke ya, kalau mungkin ada nanti bisa dilihat jurnalnya masing-masing ini. Oke, baiklah Ananda ini sudah 11.37 juga. Udah berapa orang nih? Tampil 5 orang ya. Mudah-mudahan 5 orang yang tampil ini bisa mewakili kompetensi yang kita harapkan dari dua topik ini ya, dari dua topik analisis genomik dan proteomik. Kemudian Anda udah kelihatan nih kalau dimanfaatnya kapan ya, walaupun nanti secara melakukan analisisnya mungkin tidak akan paham ya, tidak paham analisisnya, tapi pemanfaatannya di mana digunakan. Nah, kemudian kalau untuk mengenai teknik prosedur ya bisa kita baca, tergantung juga kepada alatnya. Apa yang kita inginkan bisa kita baca, tapi memanfaatkannya itu di mana, kapan dia perlunya, case-case apa saja dia yang perlu. Kemudian topik yang kedua, kita memanfaatkan teknik in silico dalam biologi molekuler ini ya, salah satunya tadi desain dari plasmid, bisa desain dari gennya sendiri ya. Nah, sudah ada jurnal kelihatan tadi beberapa aplikasinya. Mungkin itu yang bisa dihantarkan kepada saudara, tentu untuk lebih memahaminya lebih detailnya. Nah, kita yang lebih mencari lagi ya, karena tentu tidak semuanya bisa kita dapatkan, tapi secara pengantar secara ringkasnya ya, nah itu kira-kira sudah terwakili dengan 5 orang presentasi ini. Oke,
Untuk materi yang Ibu berikan ya sudah selesai ya. Ada DNA rekombinan, pemanfaatannya dalam pengobatan, kemudian analisis dan pemanfaatan teknik in silico sudah selesai ya. Pertemuan kelima seperti yang disampaikan tadi harusnya itu kan kuis ya untuk menilai kompetensi, tapi Ibu akan nilai dari tugas yang sudah Ananda kumpulkan di GFOM itu ya, di sudah Ibu kumpulkan. Nanti sekiranya ada penilaian mungkin akan Ibu berikan lewat tugas itu saja yang mewakili dari tugas yang sudah Ibu berikan tadi. Oke, kita selesai ya, Umi ya. Boleh dihubungi minggu depan, boleh atau mau ini dulu ya terserah nanti ya, sesuaikan dengan jadwalnya. Oke, Ibu mau ambil ini dulu. Di kehadiran silakan on cam. Ini yang magang di ada pulang kampung ya? Lebaran di tempat magang. Oke, slide pertama. Oke, terima kasih Ananda. Ya, ini kita kita selesai kuliahnya. Mungkin bisa ketemu nanti di kesempatan yang lain ya. Oke, ada apa? Pertanyaan apa? Ada? Oke, kita cukupkan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.